Halo semuanya, ada yang perlu aku sampaikan semua. Mungkin kalian di dalam benak kalian itu pasti ada kepikiran tentang bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas. Aku sudah tuliskan nih ada beberapa, jadi perlu aku sampaikan juga. Yang pertama, itu membuat rencana dan jadwal. Karena kalau kita membuat rencana dan jadwal, di dalam otak kita itu pasti terpaut sebuah tagihan ya. Tagihan apa? Tagihan melaksanakan apa yang sudah kita tulis. Buat rencana jadwal itu bisa harian atau mingguan, terserah kita, maunya seperti apa. Tentunya untuk mengatur waktu dan tugas. Dan pastikan juga untuk memprioritaskan tugas yang paling penting dan mendesak. Jadi, pekerjaan yang paling bagus dikerjakan itu adalah yang paling pertama adalah penting dan mendesak. Dan yang kedua adalah tidak penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Dan yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Nah, yang kedua, itu membuat daftar tugas. Mungkin kalian ada ingin mengerjakan laporan gitu, tapi kan mengerjakan laporan itu kan ada beberapa ide outline ya. Outline yang perlu ditulis. Nah, mungkin outline-nya itu apa-apa aja itu. Jadi apa-apa aja yang mau dikerjakan, tulis. Contoh nih, bikin kata pembukaan, isi penutup, dan segala macamnya. Jadi harus ditulis dulu daftar tugasnya, kalau bisa spesifik, karena itu akan mempermudah. Karena manusia itu perlu dibimbing ya bagi pemula yang ingin menerapkan bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas, ya caranya seperti itu, dengan cara ditulis terlebih dahulu. Sebab kalau nggak ditulis nanti bingung, apa sih yang mau dikerjakan, jam segini sampai jam segini, dari jam 7 sampai jam 9 kira-kira apa yang mau dikerjakan, itu nggak tahu. Nah, ini justru akan berbahaya. Jadi yang paling bagus itu adalah ditulis terlebih dahulu apa-apa aja sih di dalam hari ini yang kategori penting dan mendesak. Itu yang mau dikerjakan tuh apa-apa aja. Dan tugasnya segala macam tuh apa-apa aja, tuliskan aja. Kemudian yang ketiga, mengurangi gangguan. Menurut aku pribadi, HP, aplikasi-aplikasi seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan segala macam yang sering kita lihat, yang sering kita pegang, yang sering kita amati, itu adalah gangguan ketika kita ingin meningkatkan produktivitas. Ya caranya kita harus mematikan handphone. Kalau kita ingin menulis nih atau membuat skrip film, diperlukan waktu 3 jam, ya udah HP matikan. Mungkin kita buat status aja dulu di WhatsApp story bahwa dari jam sekian aku nggak bisa dihubungin. Bagi yang mendesak, harap WA aja dulu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu caranya. Yang penting kita mengurangi gangguan. Kita mematikan ponsel, kemudian menonaktifkan pemberitahuan email, tapi yang paling bagus itu adalah menonaktifkan handphone, mematikan televisi. Itu kalau kita suka berada di dalam suasana yang riuh, ramai, ya silakan kerja di sana. Tapi kalau tidak suka, carilah tempat yang kosong, perpustakaan mungkin, kamar pribadi, bisa juga kantor pribadi, bisa juga ruangan-ruangan tertentu yang kosong, yang sepi. Ya gitu. Itu bisa mengurangi gangguan. Kemudian yang keempat itu meningkatkan produktivitas dengan cara mengatur lingkungan kerja. Kalau bisa lingkungan kerja itu yang nyaman, kondusif. Contohnya pencahayaan nih. Ini penting banget nih. Pencahayaan tidak boleh terlalu terang karena ini akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja kalian. Dan juga suhu yang nyaman, jangan sampai lembab. Kalau bisa pertukaran udara itu lancar. Kemudian suara yang minim, jangan terlalu ramai. Nah, ini akan menjadikan pekerjaan kita itu lebih efektif dan efisien. Nah, yang kelima ini sangat banyak dilakukan oleh orang ya. Menghindari penundaan. Untuk meningkatkan produktivitas, itu kalau bisa hindari penundaan. Ya, ini wajib sih sebenarnya. Karena ini akan memperburuk situasi. Situasi apa? Situasi stres kita. Memperburuk situasi dan meningkatkan stres. Akhirnya produktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita itu tidak terselesaikan dengan baik.
Jadi menghindari penundaan. Kalau bisa pekerjaan ini kalau penting dan mendesak, kalau penting dan mendesak, ya udah laksanakan langsung. Jangan sampai ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, ide kita tidak lancar, tidak akan keluar. Itu bahayanya. Nah, yang keenam itu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Seiring berkembangnya kita untuk meningkatkan produktivitas kerja, maka seiring pula di dalam diri kita itu dituntut untuk memperbanyak keterampilan dan pengetahuan. Bagaimana cara meningkatkan pengetahuan? Ya dengan banyak membaca, ngobrol dengan teman-teman yang sudah ahli, bisa seperti itu. Kemudian nonton, mungkin dengan tontonan yang bermanfaat, kita akan bertambah wawasan. Dan itu juga kita bisa akan telurkan dalam sebuah catatan. Nah, itu akan meningkatkan pengetahuan seseorang. Bisa juga dengan mengikuti pelatihan. Apalagi sekarang itu di Google banyak sekali pelatihan-pelatihan online dan bahkan bersertifikat. Nah, ini kan tentunya adalah pesan bahagia ya bagi seluruh makhluk di bumi. Kemudian yang ketujuh itu adalah istirahat yang cukup. Ya, walau bagaimanapun, untuk meningkatkan produktivitas, kalau tubuh kita tidak siap, maka kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu, yaitu istirahat yang cukup. Jangan sampai pada saat bekerja pusing. Jadi kita harus persiapkan diri terlebih dahulu, tidur dengan baik, tidur yang cukup, gitu. Jangan sampai menumpuk pekerjaan terlalu banyak. Jadi kita harus memprioritaskan produktivitas tersebut. Dan yang terakhir itu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kita perlu jaga kesehatan fisik dan mental dengan cara menjaga pola makan yang sehat, olahraga yang secara teratur, dan mengatur waktu tidur yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bersantai dan meredakan stres. Ini yang menurut aku sangat penting ya, ada 8 poin ketika kita ingin meningkatkan produktivitas. Semoga bermanfaat dan nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum.